تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون جماعة الجمعة رحمني ورحمكم الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita beberapa ahkam berkaitan dengan masalah wasiat. Masalah memberikan wasiat seseorang sebelum berpisah dari kehidupan dunia. Wasiat kepada dirinya atau wasiat kepada anak-anaknya, istrinya, kari kerabatnya, orang tuanya dan yang lainnya dari kaum muslimin. Ataupun siapapun dari orang-orang yang memiliki hak terhadapnya. Dari wasiat yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ataupun wasiat yang berkaitan dengan hak-hak Allah Azza wa Jalla terhadapnya. Ataupun hak-hak hamba kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah." Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian apabila kematian menjemput kalian, in taraka khairan, dan orang tersebut adalah meninggalkan kebaikan. Kebaikan di sini bermakna adalah harta. Dan dia meninggalkan harta. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Maka hendaknya dia memberikan wasiat. Jadi wajib sekalian memberikan wasiat kepada kedua orang tua kalian ataupun karib kerabat kalian dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin. Demikian kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu. Maka barang siapa yang menukar atau merubah wasiat setelah dia mendengar dari pemberi wasiat atau dia memahami wasiat dari si pemberi wasiat, fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosa terhadap orang-orang yang merubah wasiat yang telah dia dengar tersebut. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha sami'un alim. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui dan Maha mengilmui, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Faman khafa min musin janafan aw ithman. Lalu kemudian siapa yang mengkhawatirkan, artinya siapa yang hadir akan kematian seseorang yang punya wasiat dan dia mengkhawatirkan dari si pemberi wasiat janafan, kesalahan tanpa disengaja ataupun perbuatan yang mengandung dosa ithman dengan sengaja, fa aslaha bainahum, lalu dia memperbaiki hubungan terhadap orang-orang yang mendapatkan wasiat atau orang-orang yang dilakukan kecurangan oleh si pemberi wasiat, dia berbuat islah di antara mereka. Dia mendamaikan orang-orang yang mendapatkan wasiat ketika mereka merasa berat
merasa terdolimi dengan wasiat tersebut, fala isma alaih, maka tidak ada dosa bagi orang yang berusaha mendamaikan orang-orang yang mendapatkan wasiat tersebut. Fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sahabat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah ayat yang menjelaskan menguraikan sedikit permasalahan secara global, secara umum daripada hukum wasiat dan secara terperinci kepada hukum-hukum orang yang mendapatkan wasiat dan pemberi wasiat. Dan sebelumnya ayat ini oleh para ulama dan bahkan disepakati oleh ulama adalah ayat yang telah terhapus hukumnya. Seseorang sebelum meninggal dunia, maka awal perintah wasiat terhadapnya adalah wajib. Wajib baginya dikenakan kewajiban atasnya ketika dia menjelang kematian untuk dia memberikan wasiat. Yang memberikan sisa hartanya diwasiatkan, ditujukan, diperuntukkan untuk kedua orang tuanya dan yang kedua kali kerabatnya, dari saudaranya, pamannya dan seterusnya. Dan itu adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Hanya saja kewajiban ini telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatul miras, dengan pembagian warisan, dengan ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi masing-masing bagiannya, dari orang tua, dari anak, dari saudara, dan yang seterusnya. Dari masing-masing telah ditetapkan wasiatnya, telah ditetapkan bagiannya muqaddarah yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan di dalam surah An-Nisa. Ayat tersebut terhapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, wa linisai nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu aw katsur nasiban mafruḍa." Laki-laki akan mendapatkan harta benda, yakni kaum lelaki, golongan laki-laki akan mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia tersebut dan menyisakan hartanya. Mimma qala minhu aw katsur, demikian juga wanita mendapatkan bagian dari warisan, entah itu sedikit maupun banyak, nasiban mafruḍa, dan itu adalah bagian yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan. Telah ditentukan dari sepertua, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan. Demikian masing-masing bagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan warisan dari si mayit. Kaum muslimin azza wa azakumullah. Perkara wasiat adalah perkara yang agung. Perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala membukakan padanya pintu-pintu kebaikan terhadap seorang hamba. Terlebih ketika dia telah meninggalkan dunia, berpisah dari kehidupan dunianya. Akan tapi walaupun telah meninggal dunia, kebaikan tetap mengalir kepadanya. Dan ini melalui pintu wasiat, pintu kebaikan dari namanya wasiat tersebut. Bagaimana disebutkan oleh ulama, dinamakan wasiat dengan wasiat karena perkara tersebut akan sampai kepada si mayit dari amalan-amalannya yang dia lakukan masih hidup, lima ba'dal maut, dan akan sampai kepadanya walaupun telah meninggal dunia. Inilah dinamakan wasiat dengan wasiat. Maka seorang ketika dia sebelum meninggal dunia berwasiat, bersedekah dengan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sedekah jariyah, maka pahalanya akan mengalir padanya walaupun telah meninggal dunia, dan dia mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang banyak dari wasiatnya tersebut. Inilah di antara manfaat dan di antara faedah daripada adanya wasiat. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada hamba-hambanya. In taraka khairan, jika seorang meninggal dunia meninggalkan khair, yakni meninggalkan harta, al-wasiyatu, agar dia menyisakan wasiat lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, agar memberikan wasiat entah kepada kedua orang tuanya ataupun kepada karib kerabatnya. Dan sebagian ulama, walaupun ayat ini Allah telah terhapus hukumnya, yakni masalah mendapatkan wasiat dari si mayit dari harta bendanya, akan tapi ini juga tidak menafikan ketika orang tuanya ditinggal meninggal oleh si anak dan kemudian dia pun mendapatkan wasiat dari hartanya,
jika dia termasuk orang-orang yang terhalangi mendapatkan warisan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la wasiyata li ahli waris. Bahwasanya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dan kedua orang tua ketika dia melakukan sebab yang dia terhalangi dari mendapatkan warisan, maka dia bisa mendapatkan wasiat dari seorang yang hendak meninggal dunia dan dia meninggalkan harta yang banyak. Untuk kemudian dia mendapatkan wasiat harta tersebut. Dan ini mencocoki ayat yang tadi dibacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin." Jika seorang dia meninggal dunia meninggalkan harta, maka baginya wasiat yakni kepada kedua orang tuanya dan kepada kali kerabatnya. Sama hanya selain orang tuanya, anak kali kerabatnya juga bisa mendapatkan wasiat yakni harta warisan. Bukan dinamakan lagi warisan, tapi dikatakan wasiat. Walaupun sebelumnya dia anak termasuk ahli waris, hanya saja ada sebab-sebab yang menghalangi dia untuk mendapatkan warisan. Akan tetapi di sisi lainnya dia mendapatkan melalui jalur wasiat daripada si mayit mendapatkan hartanya tersebut. Kaum muslimin azan wa perkara wasiat adalah perkara yang mulia, perkara yang agung. Tetapi seorang di dalam perkara-perkara kehidupan dunianya, dia mengalami atau memiliki keterkaitan antara haknya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun memiliki keterkaitan antara dia dengan hak semua makhluk daripada masalah-masalah yang wajib yang atasnya untuk menunaikan daripada kewajibannya tersebut. Urusan dia dengan hak Allah Subhanahu wa taala seperti kewajiban membayar zakat ataupun membayar kafarah ataupun yang lain-lainnya, maka wajib baginya untuk menunaikan daripada wasiat agar si penerusnya meneruskan daripada kewajibannya tersebut dan dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala telah berkurang bebannya, telah berkurang atau bahkan sampai tiada bebannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kewajibannya tersebut telah ditunaikan oleh ahli warisnya. Ataupun seorang memiliki hubungan yakni hak kepada yang lain-lainnya dari utang piutang ataupun dari pinjaman minjam atau titipan dan yang semisalnya, maka kemudian dia mewasiatkan hal tersebut dan ini oleh ulama mengategorikan sebagai sesuatu yang wajib, wasiat yang wajib. Karena ulama menjelaskan bahwasanya hukum wasiat terbagi menjadi dua dari hukum yang disyariatkan, wasiat yang wajib dan yang kedua wasiat yang sunnah. Wasiat yang wajib yaitu ketika seorang meninggalkan utang piutang atau meninggalkan barang titipan orang lain terhadapnya dan yang semisalnya, maka dia memberitahukan kepada ahli warisnya ataupun kepada kerabatnya bahwa dia memiliki kewajiban untuk mengembalikan daripada hak orang lain kepada pemiliknya. Maka di saat ini wajib atasnya dia berwasiat. Dan yang kedua wasiat yang sunnah, yaitu wasiat yang dia tidak memiliki keterkaitan kewajiban terhadap hamba yang lainnya. Dia meninggalkan harta yang banyak, akan tapi dia menginginkan setelah meninggalnya dia pun masih memperoleh kebaikan, masih memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersedekah dengan sebagian hartanya, sepertiganya atau kurang darinya. Maka ini Allah menjadi amalan jariah dan itu hanyalah wasiat yang sunnah. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma hakum ri'in muslim lahu syai'un yusi biha." Tidaklah seorang muslim yang memiliki hak terhadap yang lainnya untuk dia wasiatkan. Anna yabitu lailataini illa wa indahu wasiyatun maktubah. Maka janganlah dia bermalam 2 malam. Dan lainnya janganlah dia bermalam pada 3 malam kecuali wasiat telah dia catat dan telah diletakkan di samping kepalanya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, maka tidaklah melewati atas diriku 1 malam setelah aku mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis tersebut, wa indi wasiyati, kecuali telah aku letakkan di samping kepalaku wasiat yang berkaitan dengan hukuk, yang berkaitan dengan adanya hak orang lain ataupun hak yang itu adalah wasiat
entah adalah wajib ataupun wasiat yang hanyalah sunnah. Kaum muslimin azan wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada seorang yang menyisakan hak orang lain terhadapnya atau menyisakan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala atau hak Allah azza wa jalla terhadapnya dari hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Maka janganlah dia bermalam 2 malam atau bermalam 3 malam kecuali wasiat telah dia catat dan telah dia tuliskan di samping kepalanya. Makanya kaum muslimin azani wa azakumullah, orang yang melakukan amalan yang demikian, yakni mencatat wasiat sebagai pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada hak-hak yang lainnya dari makhluk, dari hamba, untuk kemudian ketika dia menyisakan harta benda atau tidak menyisakan harta benda akan tapi dapat diteruskan oleh ahli warisnya atau oleh ahli kerabatnya atau siapapun yang dapat menolongnya, untuk kemudian dia menulis wasiat dan dia letakkan di samping kepalanya, dan dengannya dia akan dikatakan meninggal di atas kebaikan, bahkan meninggal di atas sunnah. Demikian pernyataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa min sawabil amri bil mar'i, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan termasuk perkara yang benar bagi seseorang Allah tufariquhu wasiyatu, ketika dia memiliki wasiat, jangan pernah dia menyanyiakan wasiat telah dia tulis, karena ada pada dirinya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa man mata waqad awsa maka ana sabilin wa sunnah, dan barang siapa yang meninggal dunia dan dia telah menulis wasiat, dia telah menyediakan wasiat yang ada di samping kepalanya tersebut, maka ala sabilin wa sunnah, maka dia akan meninggal di atas jalan yang lurus dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini akan mencontoh dan mengadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh sahabat Ibnu Umar, tidaklah aku bermalam di suatu malam kecuali telah aku letakkan wasiatku di samping kepalaku sebagai pelaksanaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mencatat atau menulis wasiat yang itu berkaitan dengan haknya atau kewajibannya adalah perkara yang wajib. Sebagaimana tadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia memiliki masalah-masalah entah dengan sesama saudaranya atau keluarganya atau anak istrinya atau siapapun dia, maka untuk dia bersemangat di dalam menyisakan daripada pesan terakhir dalam kehidupan dunia, menulis wasiat tersebut, berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Adapun jika seorang yang dia tidak memiliki tanggungan atau beban atau kewajiban terhadap yang lainnya yang ditunaikan, baginya hanya Allah berwasiat yang sunnah karena memiliki harta, maka ini adalah sangat disunahkan. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka meninggal dunia akan tapi memiliki harta yang banyak, tapi sia-sialah harta yang dia telah kumpulkan semasa hidupnya tidak bisa membantunya ketika setelah meninggal dunia. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah harta dan anak-anak keturunan yang akan mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin akan tapi yang mendekatkan diri kepada Allah adalah iman dan amalan saleh. Dan termasuk daripada amalan saleh adalah harta benda yang seorang dia jalankan atau dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan jalan beramal di masa hidupnya ataupun beramal sebelum hidupnya, yaitu dengan wasiat, dengan mensedekahkan, mewasiatkan sepertiga dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, terlebih di dalam kebaikan-kebaikan yang bersifat berkesinambungan.
Kaum muslimin azan wa azakumullah. Di dalam perkara memberikan wasiat yang sunnah bagi seorang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan terhadapnya harta benda, atau bagi kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan mereka harta, akan tapi mereka juga memiliki ahli waris, memiliki anak keturunan ataupun cari kerabat ataupun yang lainnya, maka di sana ulama menentukan batasan-batasan seseorang dia bisa berwasiat. Dia boleh memberikan wasiat sebelum meninggal dunia sepertiga dari hartanya demi mendapatkan daripada kebaikan setelah meninggal dunianya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma demikian pula yang lain-lainnya memberikan ketentuan had atau hudud atau batasan yang kemudian seorang boleh dia berikan wasiat dengan hartanya sebelum meninggal dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In taraka khairan", diwajibkan atas kalian apabila menjelang kematian, kemudian in taraka khairan, apabila dia meninggalkan khairan. Apa makna khairan? Itu adalah harta benda. Akan tapi dipahami dan ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khairan yaitu adalah seorang memiliki harta yang banyaknya sebanyak 60 dinar. Yang banyaknya adalah sebanyak 60 dinar. Ketika dia memiliki harta sebanyak tadi, maka dia boleh berwasiat dengan wasiat yang sunnah demi mendapatkan kebaikan setelah meninggalnya. 60 dinar, 20 dinar berarti 83 gram emas. 60 dinar kurang lebih daripada 250 gram emas. Inilah harta yang apabila seorang memilikinya, maka dia boleh berwasiat. Adapun jika seorang dia tidak memiliki harta sebanyak tadi, maka dia tidak diperkenankan berwasiat dengan sepertiga demi mendapatkan kebaikan setelah meninggalnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, tatkala mendapatkan sakit yang keras dan beliau mengkhawatirkan kematian dengan penyakitnya, beliau meminta kepada Nabi Alaihi Wasallam wasiat, petunjuk. Ya Rasulullah, apakah boleh aku berwasiat bersedekah dengan 2/3 dari hartanya? Karena tidak ada ahli waris kecuali hanya satu orang anak perempuan. Maka Nabi SAW menjawabnya, la, tidak boleh. Kemudian beliau bertanya, kalau begitu saya bersedekah dengan separuh hartaku. Kata Nabi SAW juga mengatakan tidak boleh. Kemudian beliau meminta 1/3. Maka Nabi SAW mengatakan, as-sulus wa sulus kathir. 1/3 juga adalah banyak. Akan tapi dengan hadis yang terakhir tadi, Nabi SAW atau para ulama meletakkan dua ketentuan. Bolehnya berwasiat dan wasiat yang sunnah adalah dari harta yang sebanyak 1/3 atau kurang darinya. Atau lebih dari 1/3 dari harta tersebut yang diwasiatkan walaupun kebaikan, maka itu adalah tidak dibolehkan. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adalah ketika dia memiliki yang khair itu harta sebanyak 60 dinar. Dan dari tabi'in yang lain, yang namanya Tawus, beliau mengatakan jika seorang dia tidak memiliki malam atau khairan yang disebutkan dalam ayat tersebut, maka dia tidak boleh berwasiat. Adapun jika dia memilikinya, maka boleh berwasiat. Dan adalah sebanyak kamanuna dinaron. Atau dia memiliki 80 dinar. Dan Qatadah bin Di'am menyebutkan dia memiliki sebanyak 1000 dinar, 1000 dinar. Ini ketentuan, seseorang boleh berwasiat seperti dari hartanya yang sifatnya wasiat sunnah. Adapun jika dia tidak memilikinya, maka dia mengisahkan hartanya kepada anaknya, itu jauh lebih baik dan lebih besar salahnya dibandingkan dia berwasiat. Demikian kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Tidaklah seorang dia meninggalkan ahli warisnya dengan hartanya yang kemudian menjauhkan mereka dari meminta-minta setelah tiada orang tuanya atau yang mewariskan hartanya, maka itu jauh lebih baik daripada dia meninggalkan keluarganya atau anak keturunannya dalam keadaan menjadi meminta-minta kepada manusia, menjadi hina-dina dengan sebabnya. Demikianlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, innaka in qadarta warafataka, sungguhnya engkau wahai Sa'ad tidaklah meninggalkan ahli warismu dalam keadaan agnia, dalam keadaan kaya, itu khairun, maka itu lebih baik min an tada'ahum ala, daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, yukafifun nas, yang kemudian mereka melakukan perbuatan meminta-minta kepada manusia.
Dengan nas hadis ini, oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwasanya orang tua yang meninggalkan hartanya untuk ahli warisnya dan dia tidak menyisakan wasiat yang sunnah, maka ini adalah masih jauh lebih baik daripada dia memaksakan diri berwasiat. Akan tapi anak keturunannya, ahli warisnya hidup dalam keadaan menderita, dalam keadaan kepayahan dan keusahan. Dan itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa liyakhshal ladzina law taraku dzurriyyatan dha'fan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka takut ketika meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak memiliki daya dan kekuatan, apalagi masalah perekonomian, menjadi meminta-minta kepada manusia. Wal yattaqullah, maka hendaknya mereka yang meninggalkan ahli warisnya atau anak keturunannya dalam keadaan lemah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu qawlan sadida, dan berucaplah ucapan yang baik. Inilah ketentuan daripada memberikan wasiat yang sunnah, bukan wasiat yang wajib. Adapun permasalahan wasiat yang wajib, maka itu adalah menjadi tanggungan orang tersebut agar kemudian dia bisa terlepas daripada jeretan beban hukum Allah Subhanahu wa taala di dunianya dan di akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.